Pertama, kejadian tsunami itu pagi hari, saya sore sudah sampai di Banda Aceh. Mayat mengapung. Itu Bapak berarti ngelihat semua tuh, Pak? Lihat semua. Jalan di antara Ya. mayat-mayat, Pak? Ya. Pembuat tagana. Membuat pencetus perintis. Mungkin para tagana, rekan-rekan tagana nih yang lagi nonton, udah pada nggak asing sama Pak Andi. Karena Pak Andi ini Panglima Tagana. Bukan Panglima yang lain ya, Panglima Tagana ya. Panglima Tagana, perintis Tagana. Awal mula Tagana dibentuk. Pembuat malah ya. Iya. Pembuat Tagana. Membuat pencetus perintis. Pembuat, pencetus, perintis, Panglima. Apalagi Pak? Tambah Pak. Baru 4 nih Pak. Tambah lagi Pak. Tambah lagi. Semua pokoknya yang Bapak Tagana juga boleh. Wah, luar biasa. Kali ini kita akan ngobrol seputar Tagana di awal masa jayanya, Pak. Sampai sekarang masih jaya, tapi kita akan kilas balik ke sekitar tahun 90-an, Pak. Tagana tuh dibentuknya kapan sih, Pak, sebenarnya? Sebetulnya Tagana dibentuk tahun 2004. 2004? Ya. Berarti pas bencana tsunami? Sebetulnya... Atau sebelumnya nih, Pak? Bukan karena tsunami dibentuk. Oh, berarti sebelumnya udah ada? Sebelumnya sudah ada. Kok bisa jadi pembuat Tagana tuh gimana, Pak? Jalur ceritanya nih? Alur ceritanya? Pada tahun 2000, saya masuk di Direktorat Bencana Alam. Waktu itu masih eselon 3. Tahun 2000? Ya. Tahun 2000 saya di Bencana Alam. Kemudian saya mengalami suatu kondisi yaitu banjir Jakarta. Waktu itu tahun 2000 ada banjir di Jakarta. Nah, ketika banjir di Jakarta, saya coba untuk pinjam mobil. Ini pinjam mobil dari... Mobil dinas. Mobil dinas, Ya. mau minjam. Ya. Ceritanya mau ngapain, Pak? Mau distribusi bantuan. Sendiri, Pak? Saya sebetulnya dengan teman-teman, tapi karena mobilnya diberikan mobil bukan bak terbuka, mobilnya mobil kijang, waktu itu Pak kijangnya kotak, maka semua bantuan dimasukin ke situ. Jadi akhirnya Bapak sendiri? Akhirnya saya sendiri, Nggak jadi sama teman-teman? dengan harapan yang saya angkut banyak. Iya, tapi Pak, emang kenyataannya nggak banyak yang diangkut? Yang diangkut nggak banyak. Kenapa Pak emang, Pak? Karena keterbatasan kapasitas mobil itu. Kemudian saya dipinjami mobil yang memang sudah rongsok. Ya, kan mau ngasih bantuan tapi dikasihnya mobil rongsok, betul. Pak. Mobil rongsok. Kemudian lantainya itu bolong, aspalnya kelihatan. Maka saya tutup pakai triplek. Bentar Pak, bentar ya sobat sosial ya. Pak kan naik mobil. Ya. Idealnya mobil kan tertutup, Pak. Iya, betul. Ideal. Jadi kalau Iya, kita naik mobil, betul. kalau bawahnya bolong gimana mau naruh barang? Kita Pak? tutup pakai triplek. Bisa, Pak. Bisa. Keangkut tuh semuanya, Pak. Semua ngangkut. Jadi ya nggak bolong nggak bolong Gede, tapi ada kelihatan bolong. sasisnya. Pokoknya bolong. Tapi kalau bolong-bolong kelihatan aspal tetap aja. Kelihatan, tetap aja kelihatan, aspalnya kelihatan. Nah, ketika itu saya coba untuk distribusi bantuan. Tetap mau didistribusiin Tetap. bantuannya, Pak. Ya. Dan itu lebih dari satu kali kita melakukan bolak-balik untuk. Nah, ketika pulangnya kan kosong. Bantuan kan nggak penuh. Iya. Ya kan bantuan kosong ini. Nah, ketika kosong, tripleknya pada jatuh. Karena nggak ada yang jagain di atas. Iya betul. Kluduk gitu. Tripleknya ada yang jatuh. Wah, sudahlah biarin aja. Jadi sampai di kantor cari triplek lagi untuk nutup lagi dan seterusnya. Pak, itu berapa kali bolak-balik, Pak? Ada sampai 4 kali kalau nggak salah. 4 kali nyari triplek baru. Enggak pakai triplek baru. Pokoknya mana yang bisa nutup lah. Dan mogoknya lebih dari 10 kali. itu bagus 10 kali itu sekali jalan apa 4 kali jalan, Pak? 4 kali jalan. 1 habis bensin. Kita ringkas ya, Pak, permasalahannya. Permasalahannya nih. 1 habis bensin. Kemudian Mobilnya rongsok. yang kedua mobilnya rongsok, ya kan? Karena mesinnya memang tidak mungkin digunakan untuk untuk pelan. Jadi harus lari kencang terus, gasnya harus tinggi terus. RPM nggak jalan. Ya, Pak. Pak, itu mobil nggak sih, Pak? Kayaknya bukan mobil ya, Pak. Kayaknya itu tempat mainan yang Speedometer nggak jalan. Kemudian yang terakhir itu loh, radiator uapnya muncul. Radiator. Pak, benar kan ke tempat banjir, Pak? Iya. Kalau di tempat banjir kan berarti kan knalpot kerendam aja kan Iya, mati, Pak. betul. Itu ngerasain, Pak, knalpot kerendam, Pak? Ya, saya tidak tahu persis ketika knalpot kerendam, tapi ketika mobil itu jalan, mogok. Kemudian sudahlah,
saya pasrah aja, silahkan aja. Tapi diperbaiki dulu, kemudian asal bisa jalan, mobil Lanjut jalan lagi. Tapi kan ntar mogok lagi. Iya, gitu. betul. Habis itu jalan lagi. Iya. Lama dong Pak distribusinya Pak. Dari waktu yang sudah ditentukan, Jauh molor. jauh molor. Nggak Karena apa-apa. mobilnya pun juga sebenarnya bukan mobil yang proper untuk bisa mendistribusikan betul, bantuan betul. gitu Ya, kan Pak. Dan bannya kecil. Setelah 4 kali bolak-balik, saya kecapean. Pastilah Pak. Kemudian saya istirahat. Setelah istirahat saya merenung, waduh. Gini Pak, merenung gini. Iya. Capek ya. Kok begini caranya ya? Saya akhirnya ketemu dengan orang yang akhirnya membesarkan saya. Akhirnya Siapa, Pak? Boleh membesarkan. disebut, Pak? Namanya Pak Sutarso, MSW almarhum. Pak Sutarso, almarhum Pak Sutarso. Iya, iya. Kemudian Pak Tarso saya lapori. Pak, Saya nggak sanggup gitu. saya bukan nggak sanggup saya sanggup aja. Saya itu baru saja disuruh untuk ngurusi bantuan bencana, Iya. tapi nggak ada yang bantuin. Kan gitu. Pasti ngomongnya sedih banget ya Pak ya. Sedih dan terus terang aja saya nangis. Ketika ngomong sama Pak Iya. Pak Tarso ini. Iya. Ketika ngomong dengan Pak Tarso saya nangis. Dan ketika saya nangis, jawaban Pak Tarso simpel. Apa tuh Pak? Ya itulah bencana katanya. Kok nggak ngebantu ya Pak ya? Enggak ngebantu sama sekali. Nah itulah bencana katanya. Dengan cerita terbata-bata, saya menyampaikan keluh kesah saya. Tapi cuma dibalas, itulah bencana. Iya, jawabannya cuma itu aja. Itulah bencana katanya gitu. Mobilmu mogok juga bencana itu katanya gitu. Terus Bapak gimana tuh Pak pas direspon itulah bencana? Ketika saya direspon begitu, saya terus terang aja sebetulnya agak kecewa saya. Iyalah, Kan Pak. gitu. Bukannya dikasihani Disemangati, atau dikasihani gitu enggak. Tapi malah sebaliknya mendapatkan Itulah bencana gitu. Iya. Kita nggak ngomong Pak. Iya. Itulah bencana. Nah, terus setelah itu Pak Tarso cuma begini. Gini aja. Kamu sekarang saya minta untuk ikut latihan penanggulangan bencana. Wah, kaget saya. Ini orang lagi ngeluh disuruh Iya. ikut latihan bencana, nambah-nambahin aja Saya Pak. kaget dan saya diberi alamat, nomor telepon untuk menghubungi orang itu. Dulu kan belum ada handphone. Pakai apa Pak? Ya pakai telepon umum biasa. Oh yang di pinggir yang di box Iya, gitu, betul telepon box betul. gitu. Iya, betul. Saya menghubungi orang itu dan akhirnya saya datang ke orang itu dan orang itu akhirnya menyuruh saya untuk mengurus semua termasuk paspor, surat-surat paspor dan Paspor tuh sebagainya. emang mau kemana Pak? Ke luar negeri. Belajarnya di luar negeri. Saya pertama belajar di Indonesia. Tapi setelah itu saya disuruh ke luar negeri. Disuruh lagi ke Ke luar negeri Pak. Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Brunei, ke mana lagi? Vietnam. Wah, banyak sekali ke Eropa. Itu Asia. Eropa Pak. Eropa, Amerika, kemudian Rusia. Banyak ya Pak. Keliling dunia namanya. Keliling itu. dunia. Liburan dong. Enggak lah. Kirain Nah, liburan. ketika saya pulang ke Indonesia, laporan, Iya. Pak, saya sudah mengikuti kursus penanggulangan bencana. Selanjutnya gimana? Ya sudah, gitu. Itu belum. Ya sudah, itu belum. Waduh. Kirain ya sudah selesai. Ternyata ya sudah Iya, itu belum. ternyata suruh ikut lagi. Tahu-tahu suruh berangkat lagi ke ke negara ini, suruh berangkat lagi ke negara ini, terus ikut. Jadi sebenarnya bermula dari berkah mobil rongsok lah ya. Itu berkah loh Pak ya kan? Iya, mungkin. Berkah mobil rongsok, akhirnya bisa ke luar negeri untuk belajar soal bencana alam, Ya. dan akhirnya membuat Tagana ini. Nah, ketika itulah saya pulang ke Indonesia dan saya bilang ke Pak Tarso, terima kasih saya sudah dididik, kemudian saya sudah dibesarkan, selanjutnya saya akan mengabdi kepada penanggulangan bencana. Itu yang saya harapkan. Pak Tarso ngomong gitu. Iya, itu yang saya harapkan. Jadi kamu sudah menemukan jati diri kamu sendiri. Jadi kamu jangan menjadi orang lain lagi. Udah fokus di bencana itu. Fokus bencana aja. Jadi almarhum itu mendidik saya memang seperti itu ternyata. Jadi saya disuruh fokus untuk penanggulangan bencana. Maka saya tidak boleh bekerja di balik meja. Harus turun lapangan terus. Saya Pak. harus ke lapangan terus. Saat itulah saya fokus kepada urusan lapangan. Akhirnya mulai terjun terus ke lapangan. Ya. Jadi sekarang bosen ya Pak kalau kerja di balik meja kan Pak? Kan sekarang jadi direktur. Sekarang sudah tua jadi. Oh jadi menyesuaikan ya Pak ya? Ya. Tapi kalau dulu Pak turun lapangan terus Pak? Saya dulu turun lapangan terus. Nah, setelah itu pada tahun 2003 2003
saya coba untuk merancang sesuatu. Robot, Ya kan? perancang. Saya untuk merancang sesuatu yang terkait dengan relawan penanggulangan bencana terlatih. Gitu. Saya waktu itu menjadi kepala subdirektorat atau kasubdit di lingkungan Direktorat Penanggulangan Bencana. Memang udah arahnya di bencana Iya, terus ya Pak betul. ya. Waktu jadi kasubdit. Saya tidak tahu tiba-tiba saya dipindah ke sana. Singkat cerita, saya tidak tahu tiba-tiba saya dipindah ke sana. Kemudian saya fokus di urusan yang terkait dengan itu. Bencana. Nah, ketika itulah saya merancang yang namanya Taruna Siaga Bencana. Itu dirancang tuh Pak. Taruna Saya Siaga Siaga Bencana. Waduh, ternyata tidak mudah. Nggak, susah Pak. Ngerancang Tagana Pak. Susah. Karena tidak semua orang langsung percaya. Apalagi tugasnya juga tidak mudah kan Tidak Pak. semua orang langsung setuju. Direktur saya waktu itu Pak Purnomo Sidik almarhum itu pernah bilang kepada saya, bukan sekarang kamu nikmati, tapi nanti kamu nikmatinya. Sekarang memang susah nih. Sekarang susah. Jadi Tapi nanti akan ada. coba kamu suguhkan kepada saya, berikan kepada saya. Kira-kira yang kamu rancang itu apa? Coba kan itu. Jadi akhirnya saya membuat Tagana, kemudian saya membuat Kampung Siaga Bencana, saya merancang mobil dengan gambar-gambar tangan saya sendiri, kemudian lambang-lambang ini. Ini berarti ini semuanya Bapak yang bikin nih? Iya, betul. Yang di sini juga? Iya, betul. Semuanya nih? Iya. Ini Dari semua. sini? Iya, betul. Bapak yang bikin semua? Iya. Dipikir itu ya Pak? Iya. Betul. Wow. Tapi Pak, kenapa namanya Tagana? Kenapa harus Taruna Siaga Bencana? Misalnya cari gitu nama lain, misalnya remaja tanggap bencana atau orang peduli bencana gitu Pak. Sebetulnya Kenapa harus saya Taruna waktu Siaga itu Bencana? berpikir Tagana ini latar belakangnya karena Indonesia kan rawan aneka bencana. Tadi Pak, aku sempat ngobrol sama Pak Safei, Safii, iya. katanya itu Indonesia adalah supermarket bencana Pak. Memang betul. Jadi ketika saya ada di luar negeri, saya dapat informasi dari mana? Indonesia ya? Iya. Oh, Indonesia negara yang rawan aneka bencana. Bukan rawan. Supermarket bencana. Wah. Ini bencana. Waduh, semua menuduh Indonesia menjadi tempat untuk bencana. jadi ketika Semua ada di Indonesia katanya. banjir, longsor, gempa, Gempa, tsunami, semuanya ada di semuanya ada. aneka ragamnya. Puting beliung ada semua. Selain aneka ragam suku dan budaya, aneka Iya. ragam bencana. Iya, betul. Gunung meletus juga, semua ada di Indonesia. Nah, maka semakin yakinlah saya bahwa ketika saya merancang sebuah rencana, rasanya ini diperlukan. Iya. Tapi kembali lagi saya ke Pak Purnomo, ke direktur saya, bertanya, jawabannya masih sekitar itu. Jalan terus, coba. Tapi kembali lagi juga, ternyata tidak mulus. Iya. Susah lah ya, Pak. Ternyata tidak mulus dan susah, banyak suka dukanya. Anggota awal berapa sih, Pak? Tagana, Pak? Kan sekarang katanya udah 39.000 nih. Provinsi cuman 30 waktu itu. Ha-ha. Kemudian satu provinsi saya suruh mengirim 2 orang. Jadi 60 orang. Tahun 2060 orang, Pak. Iya. Sekarang 2020 3.000. Tahun 2004 Hah? Tagana diresmikan. Oh, perancangannya dimulai dari 2003, Iya. diresmikannya 2004. Iya, Pas 2004 itu masih 60 apa udah nambah, Pak? 60. Ya, kira nambah pas tahun. Enggak, 60. Itu kayaknya mereka ikutan juga nggak mikir apa-apa gitu. Pak. Termasuk salah satunya yang 60 itu dia. Yang tadi diwawancara. Ada Pak Safii tadi Iya, iya, ya, betul, ada betul. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Iya, yang betul. sekarang nih Pak Betul. Safii ini. Jadi saya sudah eselon 3, Safei masih staff. Wah, tapi itu dipaksa nggak Pak waktu itu ngajak Pak Safii? Enggak, saya juga nggak tahu, saya nggak kenal. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Safei itu ada di mana? Di Bandung, di STKS Bandung. Safei mewakili Jawa Barat. Nah, kirain dipaksa. Ayo ikut Enggak. gitu. Enggak, Pak? Semua relawan. Nggak ada yang dipaksa. Nggak ada yang dipaksa. Semua relawan. Dari 60.000 ke 39.000 tuh banyak banget, Pak. Dan wow. sekarang sudah berumur 16 tahun, Iya. 16,5 tahun. Tahun depan sudah 17 tahun. Sweet 17, Pak. Sweet 17. Nah, Panjang Pak perjalanan. Nah, kendala yang tadi apa, Pak? saya ingin dulu Tagana ketika pertama kali dibuat itu untuk apa ya? Untuk menanggulangi bencana
ketika bencana terjadi. Visi misinya adalah menanggulangi bencana. Iya, ketika bencana terjadi. Oh, ketika bencana terjadi. Jadi Ketika. kalau nggak bencana nggak ada, nggak kerja. Iya. Walaupun lambangnya segitiga di sini. Sebelum, saat, sesudah. Gimana? Sebelum, saat, sesaat, sesudah. Sebelum saat. Oh, sebelum saat. Sebelum, saat, sesudah. Tuh. Nah, Tapi pas awal-awal cuman saatnya doang. saatnya doang. Dan pasti kalau sudah saat kan sesudahnya pasti juga suruh ikut Ikutan, menanggulangi. bantuin. Nah, sekarang setelah umur 17 tahun saya coba untuk memikirkan bagaimana Tagana untuk menangani sebelum bencana terjadi. Antisipasi, Ya, mitigasinya. karena tidak ada pihak manapun yang terkait dengan bencana itu melakukan kegiatan pengurangan risiko. Gitu. Kita kurang di situ ya Pak ya? Iya, kita kurang di situ. Cuman saya memang ada 3 hal yang belum sempat saya capai, saya realisasikan. Nah, Pak, tapi kalau misalnya tadi kan Bapak ini kayaknya desainer juga ya Pak ya? Kan tadi bikin logo, itu kan biasanya kerjanya desainer tuh Pak. Iya. Pasti punya makna dong, makna Tagana, lambang Tagana ini nih Pak, pasti kan ada maknanya tuh Pak. Itu apa tuh Pak maknanya tuh Pak? Itu kan kayak kompas doang kan Pak kalau aku lihat Pak. Ini Tagana, ini sebetulnya ini burung hantu ini. Hah? Mana burung hantunya Pak? Enggak, ini kan potongan dari potongan dari sebuah nuansa yang namanya burung hantu. Burung hantu kan selalu waspada walaupun malam hari. Iya. Siang hari tetap waspada. Ya. Siang hari kan tidur, tapi waspada. Malam hari burung hantu melek. Artinya Tagana Kayak burung hantu. seperti harus selalu waspada. Wow. Gitu. Kemudian, waduh susah betul ini. Ini gambar ini gambar penanggulangan bencana Indonesia. Ini sekarang dipakai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga. BNPB. Jadi saya berharap karena kita tidak memiliki lambang penanggulangan bencana Indonesia, saya merancang ini agar ini dipakai oleh siapapun di seluruh Indonesia. Emang desainer Pak kayaknya. Enggak lah. Jadi lambang ini sifatnya universal. Silahkan dipakai siapa aja boleh. Boleh Pak. Boleh. Nggak ada masalah. Udah paten belum sih Pak ini Pak? Oh, ini sudah melalui proses hak cipta. Udah Pak? Udah. Oh berarti ini kalau dipakai untuk komersil nggak boleh ya Pak ya? Tapi boleh saja. Oh boleh. Terutama untuk Tagana, apalagi sahabat Tagana dan simpatisan Tagana. Silakan, nggak ada masalah. Saya nggak pernah nuntut kok. Saya nggak pernah nuntut, saya nggak pernah minta bayaran apapun, nggak ada masalah, silakan. Karena ini milik bersama. Ya pantes lah ya Sobat Sosial kalau kita panggil Panglima Andi memang emang cocok gitu. Tapi ada 3 yang belum sempat saya sempat saya wujud. Ya. Yang ini tadi udah, itu tadi udah. Yang ini apa nih? Banyak banget ya Pak. Rescue. Ini apa sih Pak tuh yang biru putih itu Pak? Apa ini tim reaksi cepat. Tim? Oh, yang biru putih mana ini? Semuanya nih Pak, dijelasin Pak, boleh nggak? Aku nggak ngerti. Yang biru putih. Yang biru yang putih. gambar ini kemanusiaan. Biru putih itu kemanusiaan. Ya. Kemudian yang rescue, ya Tagana kan harus bisa rescue juga. Betul. Baik water rescue, vertical rescue, dan sebagainya. Wow. Kemudian ini tim reaksi cepat. Segala sesuatunya harus lebih cepat daripada manusia biasa. Kemudian ini logistik ya. Logistik. Tagana juga harus ngurusin logistik. Ya. Karena logistik penanggulangan bencana adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan ketika bencana terjadi. Iya. Gitu. Dan Satgas Posko, Itu apa? hal pertama yang harus dibuat oleh Tagana adalah posko. Oh, berarti itu sebenarnya yang ditempel di baju Tagana ini melambangkan Tagana itu seperti apa gitu kan Pak? Iya, betul. Wow. Aku juga nih Pak, baju aku melambangkan. Ini beranda, ini nama acara kita. Iya. Ini Linjamsos, produknya Linjamsos. Ini Kemensos hadir. Jadi sebenarnya logo-logo yang dipasang di baju Tagana itu Memiliki arti. artinya cukup heroik sekali Iya. Pak. Apalagi detailnya, wah luar biasa betul. Itu Bapak mikir itu Pak pas tahun 2003 tuh Pak. 2002, 2003 setelah saya nangis dari Pak Tarsul membuat gambar-gambar dalam halaman ini. Karena itu yang diharapkan ya Pak ya, yang diharapkan ada di Indonesia gitu. Iya, betul. Dan akhirnya sekarang terwujud nggak sih Pak sebenarnya menurut Bapak? Sudah, tapi belum. Hah? Sudah terwujud tapi belum. Ya. Gimana tuh Pak? Ada 3 yang kalau sudah itu sudah berjalan. Ya. Tapi katanya ada 3 nih Pak yang belum. Kalau itu yang 3 itu saya ingin membuat
semacam sekolah penanggulangan bencana Indonesia. Sekolah Penanggulangan penanggulangan. bencana Indonesia. Itu untuk anak-anak atau untuk Semua umur. oh, Sekolah penanggulangan bencana Indonesia. Tapi bukan sekolah dalam arti sekolahan, bukan. Ya kan? terus gimana tuh, Pak? Jadi saya bikinnya namanya Warung Kopi Tagana. Warkop Tagana. Hah. Bukan kopi-kopi yang seperti sekarang itu. Kopi Jadi, Tagana, Pak? Apa tuh? Warkop Tagana itu bisa menggunakan tenda di trotoar, di pinggir jalan gitu. Seperti yang sekarang ada nasi uduk, kemudian ada pecel lele kayak gitu. Iya. Itu sebetulnya bisa bikinnya namanya Warkop Tagana. Nanti menunya Adalah makanan Tagana? bukan Oh, bukan. menu penanggulangan bencana. Menu yang dikasih? Indomie Tsunami. Ngerti ya Bu ya? Iya. Indomie Tsunami. Kemudian kopi banjir, umpamanya begitu. Ini umpama. Berarti sebenarnya yang biar orang-orang juga tertarik gitu ya, Pak? Ya, disitulah penanggulangan bencana mulai. Oh, dikasih informasi dan pembelajaran di situ juga berarti? Ya, disitulah penanggulangan bencana, sekolah penanggulangan bencana mulai. Berarti biar kita tanggap juga terhadap bencana? Ya. Karena Karena Indonesia adalah negara yang rawan aneka bencana. jadi harusnya kita juga harus sadar sebagai masyarakat Indonesia tinggal di tempat yang katakan supermarket bencana, kita juga harus paham gimana caranya kita mengatasi kalau nanti ada bencana gitu ya. Jadi ada 3, 1 sekolah penanggulangan bencana, warkop bencana, Satu lagi? yang terakhir. Apaan, Pak? Ini yang belum. Apa, Pak? Sistem penanggulangan bencana Indonesia. Sistem penanggulangan, emang masih kurang, Pak, sistem penanggulangan kita? Sebetulnya tidak kurang, tapi juga nggak lebih. Sebetulnya tidak kurang, tapi juga nggak lebih. Nggak kurangnya apa? Apa yang sudah dilakukan oleh negara sudah cukup banyak untuk bencana ini. Nggak lebihnya karena ada apa ya hal-hal. Jadi gini, mestinya masyarakat menyadari bahwa penanggulangan bencana itu urusan kita semua. Bukan urusan satu pihak aja Bukan ya, Pak? urusan satu pihak. Karena penanggulangan bencana ini sifatnya universal, kemudian melibatkan semua orang, Iya. dan akhirnya menuntut kepada kita semua agar terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Mau nggak mau kan, nggak Pak? mau. Suka nggak suka, Ya. seneng nggak seneng. Ya. Kalau ada bencana, bukan kita mengharapkan minta bantuan Ya. terus, tapi kita juga harus tanggap dan Betul. sigap gitu kan, Pak ya? Betul, gitu loh. Jadi bukan bukan pasif. Iya. Tapi memang walaupun dia sebagai apapun namanya, tetap penanggulangan bencana menjadi sebuah tuntutan untuk di kemudian hari. Karena apa? Sekali lagi untuk yang kesekian kalinya saya menyampaikan bahwa negara kita adalah negara yang rawan aneka bencana. Betul. Jadi memang kitanya juga harus sadar dan aware Ya. gitu ya, Pak. Tapi kalau Tagana misalnya nih, Pak, sekarang kan Tagana 39.000. Masuk sekolah yang itu juga nggak, Pak? Sekolah penanggulangan bencana yang tadi Bapak bikin? Ya ini mohon maaf ini. Ketika Tagana melakukan kegiatan penanggulangan bencana, saya kan sudah tidak terlalu aktif di urusan penanggulangan bencana karena jabatan struktural. Iya. Tapi saya masih memberi kepada teman-teman yang masih saya kenal dengan Tagana, agar ketika melakukan kegiatan penanggulangan bencana juga harus mengamankan diri sendiri. Karena apa? Anggota Tagana ini umumnya adalah para relawan yang tidak dibayar secara nggak pantas lah gitu. Karena relawan juga kan, Pak? Karena relawan. Maka dari itu penanggulangan bencana yang sifatnya tadi universal, dengan kerelawanan yang ada di Tagana ini sebetulnya perlu dipikirkan tentang nasib. Kesejahteraan atau apapun namanya lah, kesehatan dan sebagainya. Itulah yang tadi saya bilang belum terwujud. Akan diwujudkan mungkin sama Pak Safi sekarang ya, Pak ya? Nah, saya berharap dengan adanya direktur yang baru, Pak Safi Nasution ini, mudah-mudahan pada usia yang ke-17, Tagana bisa lebih berani lagi, kemudian yang menjadi payung atau mentor atau apapun namanya terkait dengan Tagana ini bisa lebih baik lagi. Iya, soalnya kan tagline-nya aja kan Tagana berani ya, Pak ya? Tagana berani. Itu berani. Yang ngusulin saya juga. Apa sih, Pak, di Tagana yang nggak Bapak usulin? Coba deh, Pak. Ada nggak, Pak? Satu gitu, Pak. Yang nggak Bapak usulin. Kayaknya semuanya Bapak semua. Tadi, logo iya.
Slogan iya, Ya. seragam Ya. iya. We are the first to help, sikap, tanggap, semua itu. We are the first to help. Ya, Itu Bapak juga yang bikin? ya. Iya. Itu sejak Tagana berdiri sudah ada itu. We are the first to help. We are the first to help. Ya. Karena, tapi kan relawan Pak, maksudnya kan nggak harus ada tuntutan bahwa mereka yang harus pertama di sana Pak. Memang, tapi kita harus bisa melakukan semacam penyesuaian kepada keadaan atau kondisi yang sedang terjadi. Gitu. Nah Pak, kan tadi 2003 akhirnya dibuatlah si Tagana ini dengan 60 personil itu. Nah kan ketika 2004 itu kan kita kan mengalami bencana tsunami itu Pak, Aceh Pak. Itu 60 orang semuanya turun ke sana Pak. Bapak juga? Jadi sebetulnya Tagana itu tidak dibuat karena ada tsunami. Bukan dibuat karena ada tsunami ya? Ya. Sebelumnya memang sudah ada? Sudah ada. Haha. Tsunami kan tanggal 26 Desember kalau nggak 26 salah. Desember. Kan itu. Tagana 24 Maret. Ya kan? Jauh sebenarnya Pak? Jauh. Jauh sebelum tsunami? Cuman waktu itu di Cibubur, saya guyon. Guyon apa Pak? Di lapangan sepak bola Cibubur itu, saya guyon. Guyon apa Pak? Kalau sekarang Tagana ini yang akan hadir, itu tiba-tiba terjadi bencana, itu. Ini tim penanggulangan bencana pada ke yang lokasi bencana nggak ya kan itu? Saya belum pulang dari Cibubur, masih mengikuti kegiatan di Cibubur, terjadi tsunami. Dari guyon ya Pak? Iya, dari guyon. Dan itu dipakai mic itu. Kedengeran semuanya dong Pak? Kedengeran semua. Terus habis itu ketika udah Dan tahu presidennya kabar, waktu itu adalah SBY. pas tahu kabar itu gimana tuh Pak? Ya, Langsung ke sana? tidak langsung ke sana semua, karena terkendala dengan pesawat. Karena kan susah juga aksesnya susah Pak ya? akses dan sebagainya itu. Tapi saya belum pulang dari Cibubur dan waktu itu masih apa ya? Mohon maaf, bajunya aja masih dicanteli, masih basah kan sebagainya. Akhirnya baju yang masih basah itu saya masukin ke ransel, kemudian saya bawa aqua seadanya, kemudian saya ke Halim. Langsung berangkat ya. Dan hari pertama kejadian tsunami itu pagi hari, saya sore sudah sampai di Banda Aceh. Kondisinya gimana Pak di sana Pak? Luar biasa menyedihkan. Dan saya ketika langsung mau mendarat juga nggak bisa, pesawat muter-muter lagi balik ke Medan lagi. Karena nggak bisa langsung ke sana ya Pak ya? Nggak bisa. Karena masih banyak air di landasan. Jadi belum safety lah ya, belum aman belum kalau safety. untuk landing di sana. Betul. Tapi akhirnya sore nyampe di sana. Sore nyampe di sana, mendarat, kemudian setelah mendarat, saya tidak bisa naik bus, akhirnya naik truk. Dengan Gubernur Aceh yang waktu itu masih menjabat sebagai Wagub, namanya Aswar Abu Bakar. Aswar Abu Bakar Yang sama Pak Aswar kemudian Abu Pak Bakar. Aswar didapuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Waktu itu beliau yang menjadi Gubernur Aceh dan beliau menangis ketika melihat mayat mengapung. Itu Bapak berarti ngelihat semua tuh Pak? Lihat semua. Jalan di antara Ya. mayat-mayat Pak? Ya, Gimana Pak rasanya Pak? wah, udah luar biasa, udah nggak bisa nyesek aja pokoknya. Sedih apa ya? Sedih. Nangis nggak Pak? Ya, Nangis nggak? itu nggak usah diceritain. Nangis sambil jalan gitu nangis. Tapi kan terus ngapain Pak di sana? Maksudnya ketika sampai di sana terus bertemu dengan Saya tidak bisa berbuat banyak, tapi yang saya lakukan pertama kali adalah melakukan komunikasi. lewat apa kan Membuat sinyal nggak ada? posko dulu. Komunikasi tidak ada, saya menanyakan kepada Hubdam, Perhubungan Angkatan Darat, Kodam, di sini ada apa? Di sini hanya ada radio dan genset Pak. Bisa nggak radionya dinaikkan antenanya? Bisa Pak. Hubdam punya apa lagi? Genset Pak, tapi bensinnya nggak ada Pak. Bensinnya ada berapa? Ada 1/4. Udah nggak apa-apa, nyalakan aja. Jadi dengan kondisi yang terbatas, akhirnya radio menyala, kemudian saya kontak ke Jakarta, tapi didengar oleh anggota seluruh Indonesia melalui frekuensi yang sudah saya tentukan. Iya. Akhirnya respon dari teman-teman semua datang ke Aceh. Tapi kan maksudnya kondisi saat itu terbatas, mungkin itu juga bencana yang cukup besar juga untuk kita waktu itu kan di tahun itu. Ya. Relawan yang datang ke sana gimana Pak? Apakah mereka langsung sigap tanggap kayak gitu atau mereka Karena jumlahnya cuma sedikit, cuma 60 orang. Iya. Caranya pun beda-beda. Caranya pun beda-beda sehingga kita juga tersebar.
Yang 60 orang itu tidak semuanya menyatu di satu tempat, enggak. Menyebar, ada yang ke Calang, kemudian ada yang ke Lano, beda-beda tempatnya. Dan saya sendiri tidak tahu si A kemana, si B kemana, si C kemana. Karena nggak ada komunikasi juga kan pada situ? Dan itu blank semua. Tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi mereka semua pasti mengupayakan yang terbaik juga untuk membantu gitu, Pak? Kemudian kembali ke akhirnya, karena ada berapa tahun ya kita menangani tsunami itu, sekitar 3 tahun lah menangani tsunami. Kemudian begitu kembali, saya coba menghimpun teman-teman yang masih bisa direkrut untuk menjadi anggota bencana. Saya akhirnya mengingatkan kepada mereka. Kemarin contoh tentang penanggulangan bencana di Aceh itu adalah cermin, ya kan? Betul. Cermin dari bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk mengurangi resiko penanggulangan bencana yang akan datang, maka kita perlu ada latihan. Akhirnya di situ. Akhirnya sejak saat itu banyak yang mendaftar untuk menjadi anggota Taruna Siaga Bencana. Jadi yang selain 60 orang, banyak lagi, dan banyak lagi. Jadi sebenarnya sudah ada dari 24 Maret, kejadian tsunami Aceh akhirnya menyadarkan juga masyarakat bahwa sebenarnya kita tuh bisa membantu gitu kan. Akhirnya diadakan pelatihan itu, Pak. Pelatihan itu yang bikin siapa? Bapak juga? Ya, saya sendiri. Dan tangan saya sendiri, kaki saya sendiri. Itu kan kemarin aku sempat ngobrol sama Pak Twi dari Jatim, itu pelatihannya kan ada pelatihan mental, ada pelatihan fisik juga, itu yang rencanain Bapak semua? Ya. Berdasarkan ilmu-ilmu yang didapat dari luar negeri itu, Pak? Ya, betul. Bikinnya gimana, Pak? Kan misalnya ngerayap gitu, Pak, itu kan harus bikin ininya juga, rintangannya. Ya. Bapak juga yang bikin? Ya. Sendiri, Pak? Bareng-bareng dengan teman-teman. Tapi Bapak kebanyakan, Pak, kayaknya, Pak. Saya punya ide, jasanya nih buat Tagana nih. Saya punya ide, saya ngerancang. Kemudian salam Tagana, semangat pagi itu juga saya juga. Ini Sobat Sosial kayaknya udah, wah, amazing nih kayaknya nih ya. Nih, Bapak nih aset budaya hidup, Pak. Aset hidup. Tagana, Pak. Saya tidak berharap demikian. Tapi iyalah, Pak, orang udah dipanggil Panglima. Saya tidak Panglima. berharap demikian, tapi saya ingin Tagana ke depan maju. Masih kurang maju, Pak, sekarang, Pak? Masih kurang. Masih kurang, Pak? Masih. Udah 39.000 loh, Pak. Udah hampir 17 tahun. Bukan jumlahnya, tapi kualitasnya. Saya dulu tidak sempat membesarkan Tagana dengan sebutan Tagana Muda, Tagana Madya, Tagana Utama. Sekarang direktur yang baru, Safei Nasution, bisa mewujudkan itu, saya senang sekali. Sebenarnya berlanjut ya, Pak? Ya. Jadi kepahlawanannya pun berlanjut. Ya. Jadi nanti Tagana akan terus maju lagi mungkin dengan inovasi-inovasi baru. Dan Tagana banyak yang gugur di medan laga, di medan bencana, termasuk di Merapi. Di Merapi ada 5, ada Selamat, ada banyak sekali, ada 5. Ingat, Pak? Ya. 5 orang itu gugur, Pak. Gugur. Pas lagi tugas. Ya. Saya yang diwawancara sama TV Van di Jogja. Dan ketika saya tabrakan. Tabrakan apa nih, Pak? Ketika saya tabrakan, saya tidak tahu waktu direktur saya meninggal, Pak Purnomo Sidik meninggal. Saya kan pulang ke Cilacap. Kemudian saya membawa ibu saya, kemudian mobil saya nabrak pohon. Nabrak pohon yang dulu katanya sempat mobilnya salah satu bintang film itu nabrak itu juga sampai meninggal ya. Nah, ketika itu saya coba untuk merenung kira-kira salah saya apa sambil dibawa, karena ini tangan saya ini patah, yang kiri nih. Ini, Pak? Ya, yang kiri ini patah. Ini sudah nempel di sini. Hah? Gini, Pak? Ya, bukan di sini. Ya, jadi ini udah lepas ini. Au! Ini udah lepas, tapi kulitnya nggak lepas. Jadi yang lepas itu tulangnya. Ngilu. Engselnya yang kayak gini, ini udah lepas. Copot ya, gitu. copot, kemudian ini sudah di sini. Dan supaya tidak lepas, saya ikat, saya pakai pembalut putih. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit Bethesda di Jogja. Dan ketika dibawa ke rumah sakit Bethesda, saya menghuni kamar, kemudian saya tidak tahu persis, tapi setelah 2 hari dalam kondisi terkapar, saya dengar
kamar saya dijaga oleh Tagana. Wah. Dijaga oleh Tagana Jogja. Nah, ketika dijaga itulah Tagana bilang ke orang-orang sekitar situ, termasuk anggota polisi, mengatakan bahwa ada panglima saya yang sedang sakit di sini dengan keluarganya. Jadi jangan diganggu. Jadi Tagana itu bergiliran jaga 1 kali 24 jam. Wow, ketika Bapak terbaring itu, ketika Bapak tabrakan itu, Iya, betul. Gitu. keluargaannya Luar seerat biasa. itu ya Pak ya? Ya, jadi maaf sekali. Kekeluargaan yang ada di Tagana bukan lagi menjadi kekeluargaan yang dibuat-buat. Udah bukan formalitas saja ya Pak? Bukan. Tapi sudah menjadi satu kesatuan yang ada di tubuh Tagana itu sendiri. Gitu. Tapi terharu nggak sih Pak waktu itu? Ketika akhirnya tahu bahwa ketika Bapak tabrakan dan dirawat Saya di RSUD hanya itu, bisa menangis. Tidak bisa ngomong apa-apa, saya hanya bisa menangis. Dan Tagana yang menjaga saya 1 kali 24 jam. Saya masih ingat namanya Yasin dan kawan-kawan. Namanya Yasin dan kawan-kawan. Yasin, Mas Yasin. Iya, Yasin dan kawan-kawan. Saya hanya bilang terima kasih. Cuman itu doang ya Pak yang bisa Itu ucap aja. ya Pak? Iya, iya. Dan saya tidak menyangka sampai sejauh ini kan itu. Dan saya ditengok oleh Menteri Sosial yang waktu itu ada di Jogja. Kemudian saya diberi kekuatan untuk menjalani semua itu. Dan itu dengan ibu saya. Itu tahun berapa Pak tabrakan itu Pak? Tahun berapa ya? Masih di bencana alam kalau nggak salah. Tahun berapa itu? Udah lupa saya. Udah jangan diinget lah. Itu udah. Tapi itu maksudnya membuktikan bahwa sebenarnya Tagana ini kekerabatannya sangat erat dan Ya. bukan dibuat-buat lagi. Iya, betul. Udah memang sudah merasa seperti keluarga antar satu sama lain. Iya, betul. Bahkan mungkin kalau kemarin mungkin ada sahabat Tagana yang meninggal atau apa, mereka pasti akan ngerasa sedihnya sama kayak ditinggal keluarga gitu ya Pak? Sekali lagi banyak Tagana yang sudah gugur di medan laga. Iya. Apalagi Tagana yang sudah tua, ya kan? Dan banyak hal yang sudah dilakukan. Memang tidak dipungkiri banyak anggota Tagana yang mungkin tidak meneruskan kegiatannya dalam penanggulangan bencana. Mungkin ada yang punya urusan lain, mungkin punya kegiatan lain. Tapi menurut saya, secara umum dapat saya sampaikan bahwa kekerabatan yang terjadi antara anggota Tagana itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sayangnya yang muda sekarang ini melalui APBD tidak dikenalkan secara khusus tentang Tagana karena memang implementasinya sudah berbeda-beda. Iya, betul. Tapi masih menggunakan nama Tagana. Atribut Tagana juga. Alasan kenapa saya pakai nama Tagana, karena waktu itu sebetulnya saya ingin yang muda-muda. Karena Taruna, Ya. Taruna Berarti Siaga muda Bencana, ya, iya. yang muda-muda lebih punya kepentingan dibanding yang sudah tua. Iya. Maka yang muda-muda harus memiliki semacam keyakinan bahwa apa yang dia lakukan pada hari ini adalah untuk esok hari. Luar biasa. Ada yang udah nangis mungkin Pak nih, Sobat Sosial. Terharu. Atau mungkin Tagana-Tagana ada yang udah langsung nulis, respect Pak Andi, Enggak lah. hormat Pak Andi, Panglima Andi, gitu Pak. Jadi di komen nih, biasanya nih ada nih Pak di Sobat Sosial. Jadi, Pak, kalau mungkin kita dengar cerita-ceritanya sangat, mungkin mengharukan juga, membahagiakan juga, dan nggak ada yang nyangka nih kalau ternyata Pak Andi tuh merencanakan Tagana sampai jadi sekarang itu sendirian awalnya. Dari logo, dari apa segala macam, pemikiran-pemikirannya pun sendiri gitu Pak. Ya. Ada nggak sih Pak waktu awal-awal gitu, kita mundur gitu, awal-awal ketika Bapak merealisasikan Tagana ini jadi, terus ngerasa putus asa mungkin karena merasa ini nggak berjalan dengan baik? Putus asa tidak? Nggak putus asa Pak? Nggak putus asa. Cuman sedih ya. Sedihnya kenapa Pak? Karena nggak ada yang mau ikutan? Atau Sedih karena apa? karena pimpinan sini banyak yang tidak mendukung. Kurang dapat dukungan tentang si Tagana ini? Bahkan
mapnya sempat dibuang. Dilempar gitu, Pak? Iya, betul. Dilempar jauh. Iya. Proposal Tagana nih Pak ceritanya? Iya, Atau betul. Proposal Tagana, kemudian bajunya juga itu dilempar. Kemudian ada yang ngancam ke saya. diancam, Pak? Iya, betul. Ada yang ngancam ke saya, itu baju yang saya pakai bukan baju resmi. Sehingga nggak perlu dipakai dan harus dibuang. Itu awal-awal ketika Tagana dibuat, Pak? Ya. Kemudian ada lagi yang di forum ngeledek gitulah. Ngecengin ya, Pak ya? Ngeledek bahwa Tagana ini sebetulnya tidak ada. Wah, sedih banget dong, Sedih, Pak. sangat sedih. Sebagai pembuat Tagana, Iya. ngelihat kondisi orang-orang nggak ada yang Iya. percaya sama Tagana tuh Iya. pasti Dan saya mengadu kepada direktur saya. Direktur saya mengorbankan diri, namanya Pak Purnomo Sidik itu. Ingat betul saya, Pak Purnomo langsung mendatangi atasannya. bilang apa, Pak? Dibelain nih, Bapak? Iya, saya dibelain nama direktur saya. Dan ketika datang ke atasannya, Pak Purnomo minta untuk klarifikasi. Malah Pak Purnomo mendapat imbalan yang sebaliknya, bukan klarifikasi malah makian ya, tapi udah nggak apa-apa lah. Tapi perjalanannya dengan lika-liku yang kayak gitu akhirnya juga berbuah manis juga kan, Pak? Akhirnya sekarang Tagana juga dibutuhkan juga oleh masyarakat, bahkan ada masyarakat juga yang nggak rela kalau Tagananya pergi gitu. Saya seneng kalau ada Tagana yang ketika pergi ditangisi masyarakat. Itu banyak banget kan, Pak, ceritanya? Sangat banyak. Sangat banyak. Kalau kita lagi Tagana lagi datang ke tempat bencana, Iya. terus ketika mereka sudah selesai tugas, mereka mau pulang, Iya. masyarakat yang nggak mau lepas, itu kan sangat berbanding jauh dengan apa yang tadi map dilempar gitu kan, Iya, Pak? betul. Balasan tuh Pak kayaknya, Pak. Bukan cuma dilempar, pokoknya macam-macam lah sudah. Saya diledek dan sebagainya. Dianggap bahwa Tagana ini nggak ada. Nggak ada. Tapi kan terbukti, Pak, pada tahun 2004 itu ngebantu di tsunami itu kan ada bukti nyatanya ngebantuin itu, Pak. Dan ketika tahun 2004 mau pengukuhan di Lembang, Bandung, di Balai Lembang, Bandung, yang bersangkutan juga tidak mau datang. Jadi saya mencari mencari pendukung untuk bisa meresmikan Tagana itu. Dan maaf sekali, mohon maaf ini, yang meresmikan almarhum sudah meninggal, tapi yang meresmikan bukan yang menangani Tagana. Direkturnya juga bukan direktur yang menangani Tagana. Berarti sebenarnya kisah pembuatan Tagana dari awalnya yang Bapak, dari cerita mobil rongsok ini tuh akhirnya bisa mengalami banyak hal gitu ya, Pak ya? Ya. Bisa keluar negeri untuk belajar penanggulangan bencana, Ya. terus juga akhirnya bisa mendirikan Tagana, membuat Tagana walaupun dengan susah payah Ya. gitu, Pak. Itu berapa lama Pak nggak diakuin, Pak? Lama. Lama, Pak. Lama. Kan 2003 dibuat 24 Maret. 2003, 2004, 2005. Baru 2006 beli mobil rescue. Baru beli mobilnya 2006, Pak. Baru 2006 dan itu pun hanya beli setiap provinsi satu. Sekarang udah banyak dong, Pak. Sekarang udah banyak. Kemudian tahun 2007 akhirnya beli lagi mobil, kemudian ada kapal, perahu karet, tenda dan sebagainya. Banyak hal. Saya juga membuat yang namanya kidswear, Kitchwear. foodwear, family kit, itu saya semua itu. Untuk penanggulangan bencana. Ini yang komen tolong pakai emoticon tepuk tangan. Ayo. Dengan apa yang Pak Andi buat gitu, dari yang tadi logo dan segala macam yang Iya, kita bahas. iya. Tapi ternyata juga bikin footwear-nya, Kidswear, family kitnya. foodwear, family kit. Itu dibuat juga. Ya, Dananya dari mana, Pak? dari dinas, Ah. dari Kementerian Sosial. Akhirnya sekarang jadi besar juga dan Ya. mungkin Dan banyak. ketika saya membuat itu juga nggak mulus.
Ada lagi, dilempar lagi Pak mapnya? Ada lagi dilempar Bapak lagi. kalau misalnya boleh tahu nih Pak, berapa kali Pak dilempar Pak mapnya Pak? Map proposal ini kan, kita datang mau proposal nih Pak. Permisi Pak Direktur gitu. Saya mau mengajukan ini pembuatan seragam Tagana atau pembuatan apa namanya family kit Tagana. Dilempar berapa kali Pak? Udah nggak usah. 5 kali ada Pak? Itu rahasia. Tapi pernah lah ya Pak dilempar-lempar ya. Betul. Sering banget nggak di ACC Iya, gitu lah Pak. betul. Tapi ada bisa di ACC gimana Pak? Kami yakinkan. Kami yakinkan bahwa ini keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ternyata memang betul. Sehingga akhirnya disetujui. Jadi kalau misalnya rekan-rekan Tagana gitu Pak, Bapak misalnya lagi keluar kota atau lagi dinas gimana gitu, ketemu para relawan Tagana, itu mereka ngomong apa Pak ke Bapak gitu? Macam cerita tentang hidup mereka, kemudian sampai hari ini saya banyak loh jadi saksi untuk jadi pengantin. Hah? Oh ini? Jadi yang menikah itu yang laki-laki dan perempuannya dua-duanya Tagana. Semua? Iya, betul. Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Syafi'i, bilang katanya ada yang nikahnya pakai seragam Tagana Pak. Ada, banyak. Banyak Pak? Banyak. Itu Bapak kalau misalnya diundang, apa tuh Pak? Ngapain Pak? MC? Enggak? Enggak, saksi. Hah? Saksi nikahnya Pak? Iya, betul. Jadi saksi nikah. Berarti sebenarnya yang diceritain sama para relawan Tagana ini bukan cuma soal bagaimana dia relawan di Tagana gitu, bukan tentang Tagananya aja, tapi kehidupannya juga dia ceritain gitu ya Pak? Ceritain. Wow, memang bener sih kekeluargaannya sedekat itu ya. Iya, betul. Bahkan sama panglimanya pun ceritanya ya udah cerita aja gitu. Dan ketika kapal terbang dari Uni Soviet, Sukhoi hilang di Gunung Salak, itu Tagana kan ikut nyari juga. Iya. Ya kan, Tagana ikut nyari. Dan ketika saya datang, walaupun tengah malam, tetap Tagana standby di hutan itu sampai ketemu untuk mencari informasi. Iya, betul. Wow. Pak, kalau misalnya diingat-ingat gitu, mungkin Pak Syafi'i juga adalah salah satu murid awal ya, atau mungkin relawan yang pertama kali di Tagana. Tapi ada nggak sih Pak tokoh-tokoh lain yang juga berjasa untuk pembuatan Tagana? Ada nggak Pak? Saya sudah menyebut tadi Ada Pak Sutarso. Pak Sutarso, almarhum, Ya. ada. Kemudian ada Pak Purnomo, almarhum. Mr. Tom juga nggak Pak? Oh, itu yang membentuk saya. Berarti Mr. Tom nggak ya? Mr. Tom buat Bapak aja, khusus, spesial. Khusus untuk saya aja. Tagana nggak ada Mr. Tom ya? Tadi Pak Sutarso. Kemudian ada kawan saya satu yang selalu menyiapkan diri, dan ini sama-sama di bencana alam, itu namanya Pak Gianto. Pak Gianto. Pak Gianto. Sekarang udah pensiun juga. Pak Gianto, kemudian ada Pak Hernalom, kemudian ada Pak Yolak. Itu sebenarnya kontribusinya apa tuh Pak? Ikut membentuk juga atau gimana? Sebetulnya tidak ikut membentuk, cuman dia menyemangati saya saja. Menyemangati saya. Untuk tetap bertahan nih Pak? Ya. Dan ketika saya menyusun, pulang jam 3 pagi, pulang jam 4 pagi, nanti jam setengah 7, jam 7 ke sana lagi, ke kantor lagi, dan sebagainya, merupakan hal yang biasa. Jadi sekali lagi, moto hidup saya tidak mencari kekayaan di sini. Pengabdian yang hakiki. Tapi pengabdian yang hakiki. Kalau Pak Purnomo tadi kan direktur Pak? Ya. Kalau Pak Sutarso ini, apa Pak? Konsultan sebetulnya. Konsultan. Tapi dia dosen di STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Bapak Sosial dari Bandung. STKS? Bukan. Atau bukan? Oh. Saya dari Universitas Parahyangan Bandung. Unpad Bandung. Parahyangan. Parahyangan. Unpar berarti ya, Unpar. Iya, Parahyangan. Wah. Ada bencana apapun, kita tetap aware dan kita akan tunggu Tagana tetap hadir. Tagana hadir. Tagana berani ya, Pak ya? Kayak medsos hadir nih kayak di sini. Berani nih. sebetulnya pengertiannya bukan berani karena menyelesaikan persoalan bencana. Beraninya berani apa, Pak? Berani menatap masa depan. Wih, itu Bapak juga yang bikin? Ya. Apa sih yang nggak Bapak bikin tentang Tagana juga? Aku juga bingung nih. Mau nanya apa yang nggak Bapak bikin tentang Tagana? Nggak ada, kayaknya semuanya dibikin sama Bapak ya. Soal Tagana ini pokoknya, Sobat Sosial yang lagi nonton, terima kasih udah mendengarkan. Bapak juga terima kasih udah meluangkan waktu, Pak. Sama-sama, terima kasih. Aku terinspirasi juga dengan apapun yang Bapak ceritain tadi. Ya. Dan aku juga semakin belajar bahwa kita sebagai masyarakat umum juga harus aware terhadap bencana. Ya. Karena kita ada di supermarket bencana, Ya. ya nggak sih, Pak? Nah, terakhir nih, Pak. Ada harapan nggak, Pak? Sebagai pembuat Tagana, sebagai Panglima Tagana, ada nggak sih, Pak, yang mau disampaikan kepada para rekan Tagana atau masyarakat umum, Pak? Untuk teman-teman Tagana,
Untuk teman-teman Tagana di seluruh tanah air, tetaplah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berdoa itu insya Allah kita akan diberi jalan. Kemudian kekayaan bisa dicari, tapi Tuhanlah yang menentukan. Dan saya yakin bahwa dengan keyakinan yang ada itulah teman-teman Tagana bisa menyelesaikan masalahnya. Dan untuk Tagana yang sekarang sudah berusia 16 tahun lebih sedikit, rasanya sudah mulai harus dipikirkan ke depan tentang reorientasi dan yang pokoknya yang merubah Tagana agar tidak lagi berafiliasi kepada saat bencana terjadi saja, tapi lebih kepada sebelum bencana terjadi. Dan itu banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh Tagana di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih dan mohon maaf kalau saya ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya Pak Andi, bukan aku. Udah jago banget tutupnya. Tapi terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Untuk mengakhiri obrolan kita yang seru kali ini, kan tadi Bapak sempat cerita, ada orang pakai logo yang sama dibantu. Karena aku nggak punya seragam Tagana, aku juga mau dibantu sama Bapak, jadi Bapak harus nyamak lah. Bajunya sama aku. Jadi kalau kita ketemu di jalan, aku lagi kesusahan, bajunya ini Linjamtos nih, bantu-bantu gitu. Karena tadi kan yang di Eropa kan gitu Pak. Iya, nah iya. sekarang saya yang ngasih nih Pak, nih ada baju beranda. Baik, terima kasih. Ini diberi baju sama hostnya. Iya. Terima kasih. Ya, jadi nanti kalau misalnya ketemu di jalan Pak, saya tiba-tiba dicekek sama siapa gitu Pak. Ingat, saya ada logo ini. Ini langsung sama. saya pakai. Janganlah Pak. Nanti habis ini langsung saya pakai. Wow, luar biasa, luar biasa. Jadi nanti kalau kita di jalan nih Pak ketemu di lift gitu. Iya. Aku kenapa-napa, ditolongin ya Pak ya? Iya, Ya, baik. ditolongin ya Pak. Dan saya kasih baju Tagana. Wow. Tapi mintanya ke Pak Syafi'i ya. Ya. Ya, pokoknya yang penting udah ada satu kesamaan dari kita Pak. Baik, terima kasih. Udah sama-sama pakai baju Linjamsos. Iya. Walaupun sekarang Bapak lagi pakai baju Tagana gitu ya. Tapi nanti kan dipakai nih. Tenang sobat sosial, nanti dipakai. Perlu diposting di Instagram nggak Pak kalau lagi pakai foto ini nih Pak. Ya udah, sobat sosial terima kasih lagi udah nonton dan udah dengerin. Jangan lupa di-follow dan di-subscribe semua sosial medianya Linjamsos, ada di Linjamsos. Oke nih ya. Facebook ada, Twitter ada. Facebook lagi, Instagram ada, YouTube ada. Dapatkan informasi menarik pokoknya di sana. Ada aja ceritanya lah. Termasuk obrolan kita kali ini Pak, nanti ada di YouTube-nya. Insya Allah, terima kasih. Ada di YouTube Linjamsos. Oke, jangan lupa ditonton ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Dadah!